Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bapak semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Pak. Nah, ini masih kurang semangat ya. Kalau Bapak gini, kalau Bapak tanya selamat pagi, jawabnya pagi gitu ya. Terus kalau Bapak jawab tanya apa kabar Anda hari ini? Tetap semangat, luar biasa, yes, gitu ya. Tetap semangat, luar biasa, yes. Oke. Selamat pagi anak semuanya. Pagi. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, mantap ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, angka baiknya kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas agar memimpin doa. Ya Pak, ketua kelasnya sedang sakit Pak. Saya wakilnya ya Pak, pimpin Ya, ya. silakan Ryu. Mari teman-teman belajar. Mari kita berdoa bersama. Dipersilakan. Cukup ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa, mudah-mudahan kita diberikan ketenangan atau pikiran untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Bapak akan melakukan presensi kepada anak Bapak. Nirmala hadir? Hadir, Pak. Lydia? Hadir Pak. Tony? Hadir, Pak. Teresia? Hadir, Pak. Ryu? Hadir Pak. Septiara? Hadir, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aryani? Lanjut? Tadi masuk sinyalnya Pak, sepertinya Pak. Oh iya. Oke, untuk Bapak. Dona? Hadir ya. Dian? Dian lagi mana nih? Kayaknya sama, Pak. Ya, sinyal ya. Terima kasih, Pak Dari mana ya. Iya, Pak. Dedi ada, Dedi? Belum masuk? Nah. Dedi belum masuk ya? Belum Pak. Lagi. Oke. RU sudah lengkap semuanya ya? Yang ada Dedi ya? Sudah Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya, mudah-mudahan anak-anak Bapak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi jika anak-anak Bapak keluar rumah agar memakai masker dan menjaga jaraknya. Selanjutnya, minggu lalu anak-anak Bapak sudah mempelajari bab juga namanya dinamika hidrosfer ya, yaitu tentang siklus hidrologi. Nah, siapa yang masih ingat apa saja siklus hidrologi itu? Oke, coba salah satunya. Siapa yang bisa? Spontan aja dulu. Apa aja yang termasuk siklus hidrologi? Evaporasi, Pak. Oke, boleh. Evaporasi, apa lagi? Kondensasi, Pak. Infiltrasi Pak. Oke, baik. Kondensasi, filtrasi,
Ya, Presipitasi, Pak. presipitasi, bagus, ya. Nah, baik. Nah, sekarang itu kan masih berhubungan dengan hidrosfer atau air ya, lapisan air. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu perairan darat. Nah, terkhusus pada sungai dan das, daerah aliran sungai. Ya. Nah, di sini ada sebuah gambar yang Bapak tayangkan. Nah, ini bukan ular ya, Heri ya. Ini sungai ya. Iya, Pak. Nah, jangan takut. Ya, jadi pertanyaannya, kok bisa sih sungainya berkelok-kelok seperti itu? Nah, siapa yang bisa jawab? Oke, siapa yang bisa jawab? Kenapa kok sungainya berkelok-kelok seperti itu? Kenapa ya Pak ya? Ajarin. Kenapa? Ayo, kenapa? Kan bekas ular kayak Bapak kan ya, Pak? Ya. Bekas ular gitu ya. Kan bekas ular ya, Pak. Bekas Arusnya ular. kan ya, Pak. Jadi banyak ular di sana ya. Dikikis arus bukan Pak. Bagus. Siapa tadi Saya tuh? Pak yang jawab Tadi. Pak. Nah, Dona bagus. Nah, nanti tambah nilainya plusnya ya. Nah, bagus. Kemudian siapa lagi? Cobalah. Siapa yang kenapa nih dia berkelok-kelok itu? Ada Tergantung ketinggiannya kali Pak. Jadi air kan turunnya dari atas ke bawah Pak. Mungkin Oke, lebih rendah baik. kali di kelokan sana Pak. Nah, bagus. Ya, jadi bagus ya. Nah, dah, semuanya hampir benar. Nah, jadi pada sungai ini, kenapa dia berkelok-kelok? Ya, nah, di sini ada perbedaan dari hulunya sana, ada perbedaan kecepatan air, ya, kecepatan air, sehingga dia ada yang melakukan pengendapan, ya, melakukan pengendapan seperti yang Bapak tunjukkan sini ya. Nah, ini terjadi pengendapan di sini ya. Nah, ini terjadi pengendapan. Nah, yang di ujungnya terjadi erosi sehingga dia membentuk sebuah berkelok gitu ya, sebuah putaran. Dan ini ada perbedaan lapisan-lapisan dan struktur tanahnya. Nah, sehingga terjadi sungai yang berkelok seperti ini. Oke, dah. Jadi itu intinya adalah perbedaan kecepatan air dan adanya erosi serta pengendapan di tepi-tepi sungai. Oke, baik. Kemudian lanjut lagi. Nah, dari sana kita setelah melihat gambar tadi, nah, kita akan belajar tentang sungai ya. Nah, kompetensi dasar yang akan dipelajari itu menganalisis dinamika hidrosfer, kemudian indikator pencapaiannya, mengklasifikasikan ciri pola aliran sungai, menganalisis kerusakan das, serta mempresentasikan hasil penyelesaian masalah tentang das dan pola aliran sungai. Kemudian tujuannya setelah tujuan pembelajaran kita setelah guru bersama peserta didik melakukan diskusi penyelesaian LKPD, peserta didik dapat mengklasifikasikan ciri pola aliran sungai dengan cermat dan kritis. Kemudian setelah guru bersama peserta didik diskusi LKPD, menyelesaikan LKPD, kemudian dapat menganalisis kerusakan das dengan kritis dan teliti. Kemudian setelah yang ketiga yaitu melalui presentasi menyajikan hasil penyelesaian masalah das dan pola aliran sungai dengan musyawarah. Ya. Nah, apa manfaat pelajaran hari ini? Yaitu dengan kita mempelajari das dan sungai, Bapak bisa mengetahui apa manfaat dari sungai tersebut bagi kehidupan. Kemudian apa akibatnya ya, jika daerah aliran sungai tidak dilestarikan atau kumuh gitu ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak Bapak bisa
mendapatkan solusi permasalahan dari akibat yang ditimbulkan oleh gas yang tercemar atau tidak lestari. Kemudian dengan belajar ini, Anda semuanya dapat menumbuhkan rasa cinta pada lingkungan. Dan jika Anda nantinya, kita tidak tahu ya, Anda punya nasib gimana, mungkin saja menjadi pejabat. Ya, jadi Anda bisa menjadi leader dalam institusi Anda, tapi berlandaskan nanti kalau ada kebijakan-kebijakan itu dia berpro atau berpihak terhadap lingkungan. Ya, itu manfaat dari belajar DAS ini. Oke, Bapak lanjut. Nah, untuk belajar ini, Bapak sudah menyediakan bahan ajarnya di sebuah link, ya, atau bisa di-scan aja, kasih aja kamera HP-nya ke sini, kemudian di-scan kodenya, atau masuk ke link berikut ini, ya. Nanti atau Bapak kirim ke WA-nya lah, ya, WA grupnya. Nah, dari sini Bapak nanti akan belajar memecahkan masalah tentang sungai ini. Nah, untuk pengantar, Bapak berikan apa itu sungai dan kemudian apa itu DAS, ya. Nah, sungai secara singkatnya, secara ringkasnya itu sungai perpaduan antara alur sungai dan aliran air yang memanjang. Jadi perpaduan antara alur sungai dan aliran air yang memanjang. Kemudian DAS itu suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan jatuh terkumpul dalam kawasan tersebut. Nah, coba ada yang tahu enggak apa perbedaan dari sungai dan DAS ini? Nah, siapa yang bisa? Pak, siapa yang bisa? Apa perbedaan antara sungai dan DAS? Saya, Pak. Oke, siapa? Dona ya, bagus Dona ya. Ini Ya. kawan yang lain gimana nih? Ya, Dona terus ya. Nah, silakan Dona, Bapak ya. Biar Ini entah benar entah enggak, Pak. Oh, Tapi coba, menurut Dona. saya nih, Pak. Tidak ada yang benar ya. Kita sama-sama belajar ya. Ya, sungai Oke. itu alirannya, Pak. Ya. Alirannya. Kalau DAS tuh daerahnya, daerah kiri dan Oke. kanan sungai itu, Pak. Ya. Oke, sederhana sekali ya. Ya, benar ya. Nah, bagus, Dona. Ya, jadi jangan takut untuk menyampaikan pendapatnya, mana tahu itu benar. Kalaupun salah tidak apa-apa ya. Sama-sama kita perbaiki. Nah, jadi kalau sungai itu alirannya, air sungainya ya. Kemudian kalau DAS itu daerah dari sungai tersebut, ya, aliran sungai tersebut. Nah, sungai ini kalau di siklus hidrologi ini juga disamakan dengan istilahnya runoff ya. Runoff, air permukaan, air yang mengalir di permukaan, runoff. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak akan mengajak Bapak melihat peta daerah kita ya, daerah Kecamatan Rantakopar. Nah, di sini ada beberapa sungai di daerah kita ini. Nah, kita lihat di daerah kita ini. Nah, ini tempat kita tinggal ya. Ini daerah kita. Nah, di sini ada sungai. Nah, ini sungai ya, ini sungai. Nah, ini sungai yang dekat dengan daerah kita. Daerah Rantakopar. Nah, nama sungainya adalah Sungai Rangau ya. Dan sungai induknya disebut dengan Sungai Rokan. Nah, sini ya. Nah, yang Bapak kasih tanda merah. Nah, dari ini kita lihat ya, akan tahu apa-apa saja pola aliran sungainya. Nanti kita pelajari ya, Bapak akan pelajari sendiri apa termasuk kemana pola aliran sungai yang ini. Kemudian ada sebuah kasus yang harus Anda selesaikan, yaitu tentang kerusakan DAS ya. Nah, di sini ada sedikit Bapak sampaikan tentang jenis-jenis sungai. Jenis-jenis sungai ada
menurut berdasarkan letaknya ada 3 ya. Ada yang ada di hulu, kemudian ada di tengah, kemudian ada di hilir. Nah, menurut anak-anak Bapak semuanya di sini, nah ini jangan Dona lagi ya. Nah, coba yang lain. Pertanyaannya, daerah Rantau Kopar, daerah dataran rendah ini termasuk sungai bagian mana ya? Yang ini P, U atau U besar? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, Pak. Silakan Dodi ya. Ya, Mana? sebelumnya mohon izin karena terlambat, Pak. Oke, kemana tadi ya? Nah, kalau saya lihat dari peta tadi, sepertinya Sungai Rantau Kopar itu termasuk kepada sungai bagian Bagian mana? bagian hilir ya, Pak ya? Ah, bagus. Berarti berbentuknya apa? Berbentuk Ya, seperti itu apa kalau ya? namanya bentuk U. U besar ya. Ya, dengan ciri-ciri Oke, mungkin harusnya itu udah mulai enggak apa ya, Pak? Enggak deras lagi ya, Pak ya? Ya, airnya sudah tenang karena dataran rendah ya. Ya. Dia menuju ke laut. Nah, bagus. Boleh Dodi ya. Ya, makasih, Pak. Ya, plus untuk Dodi ya. Oke, lanjut. Nah, saatnya Nana Bapak belajar. Silakan Bapak bagi kelompoknya. Kelompoknya itu ada 2. Dan masing-masingnya salah satunya menjadi moderator, kemudian sebagai penyaji, dan yang lainnya sebagai anggota. Ya, kelompoknya bisa dilihat di layar ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak akan memberikan masalahnya ya. Nah, di sini ada kerusakan yang terjadi pada das di Sungai Langau saat ini. Nah, dah. Jadi, silakan anak-anak Bapak menyelesaikan LKPD yang sudah Bapak silahkan di WA group ya. Oke, silakan anak-anak membentuk kelompok di WA grupnya. Nah, dan diharapkan menyelesaikan dengan baik ya. Kalaupun susah melihat pertanyaannya, bisa dilihat di layar ya. Silakan dibuat nanti setelah diselesaikan di foto, kemudian atau di screenshot, baru dipresentasikan. Oke, silakan anak Pak dikerjakan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ayo kelompok 2 yuk kita chat di WA grup ya. Oke. Oke, siap, Tere. Kelompok 1. Dona. Hadir. Itu udah dimasuk ke grup WA nih. Fon. Ya. Ya, jika Tere udah selesai saya. kan ya? Kelompok 2 udah selesai ya? ada masalah, tanyakan sama Bapak ya. Jika ada masalah, jika ada yang lagi, silakan ditanyakan sama Bapak. Iya, Pak. Oke. Baik, kira-kira Bapak lihat udah 10 menit. Silakan mungkin kelompok 1 menampilkan presentasinya. Kelompok satu tadi ada Dodi, Nirmala, Aryani, Dona, Foni. Siapa yang menjadi moderator? Boleh saya, Pak? Ya, Foni jadi moderator ya. Nah, silakan langsung aja Foni. Mohon maaf Pak Dona baru bergabung. Silakan Foni sebagai moderator. Oke, baiklah. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Oke, baiklah kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 1 terdiri dari Dodi, Nirmala, Aryani, Dona, dan saya sendiri sebagai moderator Foni. Baiklah, untuk jawaban hasil diskusi akan dibacakan oleh teman kita Dona. Kepada Dona,
Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan untuk saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami ya, mengenai gambar yang sudah ditampilkan oleh Bapak. Yang pertama, bagaimana pendapat kelompok kami mengenai gambar tadi itu. Pak, boleh lihat gambarnya lagi, Pak? Oke, nih. Ya, nah ini kalau menurut kelompok kami ini adalah bentuk kerusakan daerah aliran sungai ya. Kemudian teman-teman yang kami diskusikan di sini tuh ada faktor manusia juga sebagai perusahaannya. Kemudian di sini ada endapan juga. Kemudian pertanyaan nomor 2, Pak. Boleh lihat pertanyaannya lagi, Pak? Mengapa kerusakan terjadi? Ya, kerusakan ini terjadi itu karena banyak faktor ya. Ada faktor manusia yang merusaknya ya, kayak kita kan ada di Riau, kebanyakan pikiran masyarakat kita kan sawit kayak gitu. Jadi ada lahan walaupun itu daerah aliran sungai nanti dibikin jadi sawit ya, perkebunan sawit. Kemudian ada juga kerusakannya akibat pengendapan ya. Jadi banyak kerusakan faktornya ya. Jadi faktor yang berpengaruh yang paling besar menurut kelompok kami adalah karena manusia. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya. Terima Silakan. kasih Dona atas penjabarannya. Silakan ditutup, ya. Silakan apa dulu? Menanya dulu ya. Silakan lempar kepada kelompok Ya, yang lain. silakan bagi kelompok 2 yang ingin bertanya tentang materi yang sudah kami sampaikan. Adakah pertanyaan? Oke, tidak ada Kelompok pertanyaan. 2 jelas Pak, kelompok satunya. Oke, bagus. Sudah ya? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas saya tutup ya Pak ya. Oke, silakan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, aplaus untuk kelompok 1 ya. Bagus. Nah, baik. Karena kita ini ada 1 kelompok lagi, namun karena ada waktunya belum cukup, jadi untuk kelompok 2 Bapak tangguhkan dulu. Kelompok 2 akan tampil pada minggu depan ya. Nah, untuk evaluasi hari ini, Bapak silakan nanti LKPD yang sudah ada dimasukkan tugasnya ke Google Form yang sudah Bapak sediakan ya. Nanti diupload aja semuanya di sana. Nah, di sana ada tugas-tugas yang lain seperti nama pola area sungai. Kemudian ini apa arti dari huruf-huruf ini. Kemudian kemudian mana batas daerah aliran sungai ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan sampai di sini, Pak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, tidak. Kalau tidak, kita akan menguji atau memberikan latihan lah ya, penilaian kepada Pak. Bersiap nanti diberikan kuis kepada Pak sampai di mana kemampuan Pak untuk menyerap pembelajaran hari ini ya. Bapak akan memberikan quizzes kepada Bapak, nanti Bapak kirim ke WA grupnya ya, WA grupnya. Nah, silakan bersiap masuk ke Google ya, bersiap masuk ke Google nanti atau ke WA grup C ya. Bapak Ibu dosen juga boleh mengikuti. Ya, bersiap quiznya.
Nah, ini Bapak share ya ke grupnya. Nah, baik. Sembari menunggu Bapak memberikan kesimpulan kepada anak Bapak bahwa pelajaran hari ini itu tentang sungai, yaitu adalah perpaduan antara aliran sungai dan air sungai. Kemudian apa itu daerah aliran sungai. Kemudian ada pembagiannya berdasarkan letak, ada hulu, ada tengah dan hilir. Ya, kita pola-pola aliran sungai yang sudah Anda kerjakan tadi, seperti dan berisik, kemudian ada yang tidak alirannya konsisten, dan ini satu batas dari yang tersebut. Mudah-mudahan anak Bapak bisa menyelesaikan yang baik. Bapak, tampilin kodenya aja, Pak. Ya, ini masuk aja ya. Nah, itu ya. Silakan di share ya. Di share ya. Kodenya Pak. Kodenya ini ya 378819. Silakan masuk. Join. Sudah ada yang masuk? Ya, ada ya. Waduh. Nah, ini saya aja. Ya, ini kodenya ya, 184727, ulang lagi ya. Baik, Pak. Bisa langsung dimulai sekarang, Pak. Oke, udah. Saya udah join, tinggal mulai, Pak. Ya, satu orang masuk ya. Oke, baik. Ya, dua baru ya. Oke, yang lain mungkin ada kesalahan. Nanti kemudian ada penyesuaian aja. Silakan. Mohon maaf Pak, terganggu jaringannya Pak. Oke, tidak apa-apa. Nah, yang bisa aja dulu ya. Oke, ini Peri Adaryani. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Kita lihat. Sudah. Reda betul satu ya. Saya sudah selesai, Pak. Aduh, selesai. Aduh. Nah, kita lihat. Nah, ini bagus ya. Ada ini beberapa yang salah tapi banyak yang betul ya. Nah, Ini gangguan jaringan nih, Pak. apa? Kita lihat.
salah 2. Ya, Dian ganteng ya, Dian ini memang ganteng ya. Bagus ya. Jangan kalah yang lain. Aduh, dia udah nomor 1 ya. Saya salah 2, Pak. Aduh. Nah, nanti diperbaiki lagi pada anak bapak yang belum bisa menjawab soal dengan seluruhnya ya. Oke, kita tunggu selesai. Aduh. Ayo. Pak Dian nggak ada lawan nih kayaknya. Ini Satu dia paling ganteng. Salah 2 ya, Pak. Nama saya kok nggak muncul, Pak. Nama saya juga nggak muncul ya. Nama saya juga nggak muncul, Pak. karena masih Kodenya beda tuh, bukan yang pertama Oh tadi. iya, kodenya beda lagi. Oke, baik. Jadi ulang lagi, Pak. Nah, cukup ya. Nah, nanti kita ulang di minggu depan lagi ya. Masih ada yang kedua akan tampil. Oke, Pak. Yang ini kita akhiri dulu ya. Oke, terima kasih anak bapak. Sampai di sini tidak ada pertanyaan. Tidak, Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pas ya. Nah, mudah-mudahan anak bapak mengerti dan kelompok 2 besok minggu depan siap-siap ya untuk Iya, tampil. Dan setelah itu baru ke materi selanjutnya ya. Terima kasih anak bapak. Bapak cukupkan. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk kelas penutup pembelajaran kali ini. Baik. Herium ya. Iya, Pak. Baik, teman semuanya. Pelajaran pada pagi hari ini, semoga ilmu yang diberikan dari Pak Donan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Berdoa dimulai. Cukup. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Donan. Waalaikumsalam sama-sama. Oke.